Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Ustaz Muhammad Thayyib hafizahullah taala, semoga Allah jaga beliau, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesabaran dan tetap dikuatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada para teman-teman semuanya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa tangsim dan hormat saya, mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah dan kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad menjelaskan, kata beliau, tidak ada satupun detik kehidupan yang kita lewatkan kecuali kita berada pada kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang sesuatu yang kita sesali pada hari ini menjadi sesuatu yang kita syukuri di masa yang akan datang, sepanjang kehidupan itu kita jalankan dengan penuh keimanan. Jadi bagi orang-orang yang beriman, segala sesuatu itu memiliki hikmah-hikmah yang terbaik. Ketika ada satu kebaikan yang menimpanya, dia bersyukur dan syukur itu pun baik baginya. Dan ketika ada sebuah perkara musibah yang menimpanya, dia bersabar dan bersabar itu pun baik baginya. Makanya Nabi kita SAW mengajarkan sebuah doa kepada kita dalam sebuah sunnah beliau dalam kitab Durusul Yaumiyah, dikatakan bahwa Nabi itu ketika dia ditimpa sebuah kebaikan, maka dia membaca alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya itu sempurna semua kebaikan. Dan ketika beliau ditimpa sesuatu yang tidak disenangi, maka beliau tetap baca alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan segala sesuatu. Karena kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata beliau dalam kitab As-Suwar min Hayati Sahabah, kata beliau, saya tidak bisa membedakan mana yang nikmat dan mana yang musibah. Karena saya nggak tahu, kata beliau, dari arah mana pintu surga itu akan memanggil kita. Maka mudah-mudahan segala apapun yang menimpa kita, kita hadapi dengan penuh kesabaran. Dan ternyata sabar yang paling terbaik itu adalah ketika kita bersabar dalam ketaatan. Makanya ketika Allah berfirman dalam surat Al-Asr ayat yang terakhir itu, watawasau bil haq watawasau bis sabr, maka ternyata kesabaran di sana itu ada tiga pengertiannya. Ya, ada sabar ketika ditimpa musibah, ada sabar dalam menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan ada sabar untuk menegakkan ketaatan kepada Allah. Dan ternyata sabar yang paling rendah tingkatannya itu sabar ketika ditimpa musibah. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim, ketika orang ditimpa musibah, maka ketika dia sabar atau dia tidak bersabar, musibah itu tetap akan berlaku baginya. Tapi ketika dia dituntut untuk sabar dalam ketaatan, sebuah posisi sabar yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia punya pilihan untuk tidak taat. Jadi ya, maka sabar dalam ketaatan itu memiliki sebuah tingkatan yang paling tinggi. Maka bagaimana kemudian semua kita ketika ada perkara-perkara yang buruk menimpa kita, musibah menimpa kita, maka jadikan itu untuk kemudian kita bangkit untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita, qudwah dan uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap istiqamah berjalan di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Teman-teman semuanya, para asatiz yang sangat saya hormati dan saya muliakan, kajiannya mau kajian apa? Mau tema apa ya kajiannya? Saking banyak tema aja. Maunya bahas apa? Ya, Masya Allah ya. Hari ini kita berkumpul ya dalam rangka untuk acara silaturahim. Kita mendoakan untuk almarhumah ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan dan kekhilafan beliau. Ya, Allah kemudian menerima amal ibadah beliau, dan kemudian Allah menjadikan kuburannya taman di antara taman-taman surga. Ya, dan kita harus ingat bahwa ketika ada kejadian peristiwa, ada yang meninggal di antara kita, salah satu tujuan hadirnya peristiwa kematian di hadapan kita itu
untuk menjadi pelajaran bagi orang yang hidup. Ya, salah satu hikmah kematian itu adalah menjadi pelajaran bagi orang yang hidup. Maka ini pelajaran yang terbaik untuk kita semuanya. Karena pelajaran yang terbaik itu adalah pelajaran yang berkaitan dengan kematian. Ya, ketika kemudian kita hidup dalam beberapa waktu yang singkat, Nabi kita mengatakan usia umat Nabi Muhammad SAW itu sittin wa sab'ina sanatan, antara 60 sampai 70 tahun. Dan kemudian setelah itu kemudian kita menghadapi sebuah konsekuensi kehidupan, dan konsekuensi kehidupan itu bernama kematian. Karena Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan wafat, pasti akan mati, pasti akan meninggal dunia. Jadi konsekuensi hidup itu bernama kematian. Dan persoalannya, kata para ulama, kematian itu bukan akhir kehidupan, tapi kematian itu adalah awal gerbang kehidupan yang sesungguhnya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ketika seseorang kemudian dia meninggal, disitulah dimulai awal kehidupan. Ya, jadi ketika seseorang meninggal, disitulah dimulai awal kehidupan. Karena kehidupan dunia ini hanya sementara, sementara akhirat Allah katakan, kata Allah, inna yawman min 'indi rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita di dunia. Jadi kalau hari ini kemudian ada orang yang usianya 100 tahun umpamanya, ternyata dalam perbandingan akhirat itu hanya ibarat hitungan menit dan detik, begitu singkat. Ya, sementara kehidupan akhirat itu kehidupan yang sangat panjang. Makanya ketika Imam Malik ditanya oleh muridnya tentang bagaimana perbandingan kehidupan dunia dengan akhirat, maka kata Imam Malik, pergilah engkau ke tepi lautan, maka celupkan jarimu, celupkan telunjukmu, maka jari yang engkau celupkan di lautan tadi angkat, maka ingat tetesan air yang mengalir yang sedikit itu, itulah dunia. Sementara hamparan lautan yang luas itulah akhirat. Ya, maka tidak ada perbandingan apapun ya yang kemudian bisa mengalahkan kemuliaan dan keabadian akhirat. Ya. Imam Ahmad itu pernah ditanya tentang perbandingan antara dunia dengan akhirat. Maka beliau mengambil mata uang gitu. Nah, mungkin kalau uangnya di kita beliau ambil mungkin 100 rupiah gitu ya. Sekarang hampir nggak nemu ya uang 100 rupiah gitu ya. Ini kalau 100 rupiah kemudian dibandingkan dengan 10.000 gitu kan, 100 rupiah udah nggak ada nilainya gitu. Kalau 100 banding 10.000, bagaimana kalau 100 banding 1 juta? Ya, banding 1 miliar gitu kan, 100 sudah nggak ada nilainya. Maka itulah perbandingan dunia dengan akhirat. Yang nilainya tidak terbatas itulah akhirat, sementara dunia itu sesuatu yang kemudian tidak bernilai. Maka ketidakbernilaian dunia ini harus kita manfaatkan untuk kemuliaan kehidupan akhirat kita. Ya, bagaimana kemudian kita semakin mulia di hadapan Allah, dan memang tidak ada bekal yang terbaik bagi kita untuk kemudian kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali kita berbekal dengan amalan soleh kita. Ya, dan alhamdulillah dengan izin Allah ya, Allah yang maha mengizinkan hari ini kita bisa menikmati kehidupan. Dan masya Allah ya, hari ini ustazah istri guru kita Ustadz Muhammad Oib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bagi seorang muslim, kalau kita bicara tentang filosofi keluarga muslim ketika kita berpisah dengan orang yang kita cintai di dunia, maka tanamkan sebuah prinsip, karena berumah tangga itu memang bukan untuk sehidup semati, tapi berumah tangga itu untuk sehidup sesurga, gitu ya. Jadi rumah tangga itu bukan sehidup semati ya, tapi sehidup sesurga. Karena memang habis kematianlah kemudian banyak pertanggungjawaban. Dan kehidupan pasangan yang terbaik sesungguhnya ketika mereka menjadi pasangan terbaik di dunia dan lanjut menjadi pasangan di surga. Dan itu Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman. Ya, maka ini karena wanita-wanita dunia yang masuk surga, maka mereka akan menjadi pemimpin para bidadari-bidadari di surga. Ya, ini hadis sahih Muslim. Ya, jadi yakinlah bahwa kalau kemudian kita sama-sama beriman dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, kalau ada yang kemudian dipanggil oleh Allah, itu hanya beda jam pemberangkatan. Ya, tujuannya sama. Gitu ya, ada yang mungkin berangkat dari terminal jam 7 pagi, ada yang jam 10 pagi, mungkin ada yang berangkat siang, ada yang berangkat malam, hanya beda jam pemberangkatan. Tujuannya sama.
Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, kata beliau, maka kita itu hanya ibarat antrian mayat yang hidup yang sedang menunggu gilirannya. Gitu ya, yang sedang menunggu gilirannya. Ya, makanya beliau katakan, kata beliau, innal hayatal auda, kehidupan yang kalian saksi dan yang kalian saksikan dan kalian itu berada di dalamnya, kehidupan itu sesuatu yang berulang gitu. Ya, kita kan kalau ada yang meninggal kita baca lewat WA kita ya, lewat Facebook itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Setelah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan, dan saat ini mobil ambulans sedang menuju rumah duka. Sering kita dengarin informasi seperti itu. Ya, pernahkah kita membayangkan bahwa suatu saat nanti itu nama kita yang akan dibacakan? Nama kita yang akan dibacakan. Kalau ada yang meninggal, kita sering dengarin pengumuman di masjid ya. Nah, saudara kita fulan bin fulan udah dipanggil sama Allah, kan begitu. Dan mobil ambulans sedang menuju rumah duka, kita dengerin dari masjid informasi seperti itu. Pernahkah kita membayangkan kita yang saat ini mendengarkan suatu saat nama kita yang akan diumumkan? Ya, nama kita yang akan diumumkan. Dan waktu itu pasti akan terjadi. Ya, hari ini kita bertakziah menghibur saudara kita. Nanti kalau kita pulang ke rumah, sebelum masuk rumah, tatap dulu rumah dari depan gitu ya. Taruh motornya, tatap rumah kita dari depan. Itu rumah tempat kita berbagi keceriaan dengan saudara kita, dengan istri dan anak-anak kita. Suatu saat nanti rumah itu akan didatangi oleh teman-teman kita. Ya, mereka akan datang dalam rangka bertakziah atas wafatnya kita. Dan waktu itu pasti akan terjadi. Siapa yang mastiin? Allah yang mastiin. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Maka ingat, kehidupan dunia itu sehebat apapun, maka tidak ada yang paling hebat kecuali kita berbekal dengan amalan soleh kita. Ya, makanya kata Imam Syafi'i, kata beliau, ma lakum minad dunya wa ma fiha. Kalaulah kalian itu pemilik dunia dan seisinya, maka kalian masuk ke liang lahat kuburan kalian, itu hanya kain kafan yang kalian bawa. Ya, kayak orang hari ini umpamanya ya, punya segalanya, masuk ke alam kuburnya hanya kain kafan yang dia bawa. Maka pahami bahwa dunia ini tidak akan pernah berlama-lama dan tidak ada apapun yang kita bawa kecuali kita berbekal dengan amalan soleh terbaik kita. Jaga sholat kita, ya, jaga bacaan Quran kita, jaga tilawah kita, jaga zikir kita, karena itulah teman kita, teman setia kita untuk menemani kita di alam kubur kita. Ya, Masya Allah ya, orang-orang yang meninggal itu, maka surat Al-Munafikun ayat 10 bercerita kepada kita. Mereka minta sama Allah, mereka bilang sama Allah, kata mereka, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ini permintaan, kalau kita baca tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, itu permintaan orang yang dalam keadaan sakarat dan ruh itu udah nyampe di tenggorokannya. Ya, ruh itu udah nyampe di tenggorokannya. Dan ketika itu pintu taubat Allah tutup. Dan mereka minta sama Allah, kata mereka, laula akhartani, ya Rabb, tolong undurkan ajal ini sejenak saja, ya, 1 menit saja, gitu ya. Dan apa yang dia bilang? Fa asaddaq, aku akan bersedekah, aku ingin jadi orang baik, ya. Nah, maka kata Allah, kalla, nggak bisa lagi, udah terlambat, gitu ya. Maka mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal, ya. Maka sebelum kematian itu datang, sebelum ajal itu mendatangi kita, mumpung kita masih hidup, maka mari kemudian kita berbekal yang sebaik-baiknya dan yang sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perjalanan kita itu begitu panjang. Kata Imam Syafi'i, kalau kita bisa merenung betapa sedikitnya waktu di dunia ini dan betapa panjangnya perjalanan akhirat, maka pasti kita yang sedikit di dunia ini nggak bakal kita sia-siain nih. Kita di Bojongkulur nih, mau pulang ke Jawa dalam waktu 1 bulan umpamanya. Berarti 1 bulan kita akan berbekal. Bekal untuk 1 bulan nih. Duit selama 1 bulan, pakaian selama 1 bulan, kan begitu. Ya, makanan mungkin selama 1 bulan, mungkin dalam bentuk mentahnya gitu ya, mungkin duit gitu ya. Itu bekal kita selama 1 bulan. Dunia ini sedikit tempat kita berbekal. Sementara PR kita itu adalah untuk berbekal selama-lamanya. Maka tidak ada bekal yang terbaik kecuali ketika Allah mengatakan apa? Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, berbekallah kalian karena sebaik-baiknya perbekalan itu berbekal dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ingat, alam yang pertama yang akan kita temui ketika seseorang meninggal dunia itu bernama alam kubur atau alam barzah. Alam kubur dengan alam barzah itu sama. Sama artinya apa namanya definisinya. Yang membedakan antara kuburan dengan alam kubur itu beda. Kalau kuburan sesuatu yang kita lihat, ya, tanah yang digali dibikin yang lainnya itu kuburan. Sementara alam kubur itu nggak bisa kita lihat. Kalau mau dibedakan dengan barzah, barzah itu secara kaidah bahasa Arab, barzakhatun dalam kaidah bahasa Arab itu artinya dinding yang kokoh. Ya, jadi kalau orang udah masuk alam kubur nggak bisa balik lagi, itu dinding yang kokoh. Makanya hanya sinetron di Indonesia gitu ya, yang mengatakan ada ruh yang bisa balik lagi gitu, ruh gentayangan atau ruh bisa balas dendam gitu. Itu cuma sinetron yang ada di Indonesia gitu. Barzakhatun dalam kaidah bahasa itu adalah dinding yang kokoh, dia nggak bisa balik lagi. Informasi yang terakhir yang diterima oleh penghuni kubur itu ketika orang menguburkan kemudian dia balik dan penghuni kubur itu masih mendengarkan telapak sendalnya. Ya, dan beberapa khilaf ulama mengatakan yang bisa didengar oleh penghuni kubur itu adalah salam. Salam orang yang bertakziah. Kan kalau kita bertakziah kita baca salam kan? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nah, itu dia dengar itu. Dia jawab salamnya itu. Nah, ini pendapat para ulama. Selebihnya mereka nggak dengar informasi apapun tentang informasi dunia. Ini pendapat ijma'. Ya, kalau kita baca kitab Aqidah Al-Wasatiyah ini dikatakan itu adalah pendapat ijma'. Jadi makanya namanya barzakhatun. Nah, maka yang harus kita ingat bahwa alam kubur itu adalah rumah masa depan kita. Ya, alam kubur itu adalah rumah masa depan kita. Dan dalam riwayat yang sahih dari sahabat Barra bin Azib, ketika orang masuk liang lahat kuburannya, dia akan ditanya oleh Allah, ya, oleh malaikat Munkar dan Nankir. Jadi nama Munkar dan Nankir ini disahihkan dalam kitab Sahih Bukhari. Dia akan bertanya tentang man rabbuka, siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Yang ketiga, man rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Atau man nabiyuka, siapa nabi? Jadi cuma 3 pertanyaan, Pak. Ya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Ini gampang jawabannya. Pertanyaannya juga gampang. Jangankan orang mukmin, orang kafir, Pak, ditanya tentang ini dia juga bisa jawab. Gitu ya. Tapi persoalannya kita menjawab tidak menggunakan sistem hafalan. Ya, menjawabnya bukan pakai sistem hafalan, ya. Bukan lisan kita yang menjawab. Ya, tapi yang menjawabnya adalah amalan soleh kita. Ya, nggak bisa sistem hafalan, nggak bisa nyontek jawabannya gitu ya. Ya, kalau bisa nyontek, jangankan kita yang udah ngaji, anak kecil 2 tahun diajarin ngomong juga bisa jawab. Tapi bukan sistem hafalan menjawabnya. Kita akan bisa mengatakan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala kalau memang di dunia ini kita memenangkan tauhidullah, membela agama Allah. Ya. Kita akan bisa mengatakan agama kita agama Islam kalau memang kita menjalankan syariah Allah, kita menegakkan salat, membaca Al-Qur'an dan syariah Allah yang lainnya. Kita akan bisa mengatakan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau memang kita mencintai sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, ya, maka kita akan bisa menjawab Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwani fiddin, maka ini fenomena kondisi alam kubur, ya, kondisi alam kubur. Dan kalau kita bicara tentang kondisi malam pertama di alam kubur, itu dahsyat. Ya, hadis Sahih Bukhari itu kalau kita cerita ngeri hadisnya gitu ya. Ketika Nabi kita mengatakan yusakku sidqahu, ketika ada orang yang dipecahkan kepalanya dengan besi pemukul dari api neraka, dia teriak sekuat-kuatnya. Dan ketika dia teriak, semua makhluk Allah yang berada di muka bumi ini mendengarkan teriakannya, kecuali bangsa jin dan bangsa manusia. Ya, kita kalau dengerin teriakan ahli kubur, nggak pulang-pulang kita dari masjid ya. Pak, ya Pak, serapan Pak, enggak di masjid aja deh gitu kan. Udah ngeri ya gitu ya, Masya Allah ya. Nah, makanya Allah itu sayang sama kita. Akan ada pertanyaan di Masjid Nabawi itu ya kepada apa? Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili itu, kenapa kok teriakan ahli kubur itu nggak kita dengerin aja gitu? Kenapa kok kematian itu nggak dikasih tahu aja sama Allah kepada kita gitu? Maka kata para ulama, kalau kematian itu dikasih tahu sama kita kapan kita meninggal, kemudian kita dengerin teriakan ahli kubur, maka kita nggak akan bisa nikmati hidup ini. Itu yang nggak akan bisa. Pak, apa bulan depan meninggal Pak gitu kan? Kita aduh semuanya dijual-jualin gitu kan? Kita nggak akan nikmati hidup ini. Tapi Allah ingin kita nikmatilah hidup ini. Ya, tapi jangan melupakan ketaatan kepada Allah. Ya, nikmatilah hidup ini gitu kan. Kebayang kalau ada orang
tiap hari dikasih tahu Pak besok meninggal gitu. Dia nggak nikmati hidup ini gitu. Ya, maka sebenarnya menikmati hidup ini juga bagian dari ibadah. Kita satu rahim, kita bercanda dengan teman-teman kita, itu juga bagian dari ibadah. Kalau kita dikasih tahu tentang kematian kita, nggak mungkin kita berani mengunjungi teman-teman kita gitu. Udah sibuk aja kita dengan Quran kita mungkin, gitu ya. Sementara menikmati hidup juga bagian dari ibadah. Saking sayangnya Allah kepada kita, gitu ya. Maka boleh kita nikmati hidup, tapi jangan melupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kondisi di alam kubur ya, luar biasa. Jadi ditanya gitu. Dan ada hal yang menarik. Kata para ulama ketika mereka bicara tentang fitnah kubur, apa itu artinya fitnah? Ujian. Ya, ujian dalam kubur itu ujian juga dialami oleh orang-orang yang beriman. Dan di antara ujian yang akan dialami oleh orang-orang yang beriman di alam kuburnya, mereka akan mengalami kuburan yang sangat sempit. Itu dialami oleh orang-orang yang beriman. Ya, ada sebuah hadis yang menarik. Di zaman Nabi itu ada seorang sahabat ahli surga. Kenapa dia dikatakan ahli surga? Allah yang mastiin. Ya, namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ya, hadisnya terdapat dalam hadis Sahih Bukhari dan hadis ini dibawakan melalui jalan seorang kibarus sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi kata Abu Hurairah, ini Sa'ad bin Mu'adz terkenal dengan sahabat yang ahli ibadah. Dia selalu hadir di setiap peperangan yang dipimpin oleh Rasul. Ya, semua hartanya dia dakwakan untuk dakwah Islam. Pokoknya ahli ibadah. Ketika dia meninggal, ada 3 peristiwa besar yang terjadi. Ya, ini luar biasa. Ini hadis Sahih Bukhari, ada 190 sahabat yang meriwayatkan hadis ini karena saking mutawatirnya hadis ini. Ketika dia meninggal, apa kata Nabi? Ketika dia meninggal, taharrak lahul arsh. Ketika dia meninggal, itu arsy Allah, ya, singgasana Allah itu bergerak. Ya, ini Nabi yang cerita. Kemudian ketika dia meninggal, kata Nabi, itu futihat lahu abwabus sama. Terbuka pintu-pintu langit. Gitu ya. Dan kejadian yang ketiga, ketika dia meninggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, wa syahidahu sab'una alfan minal malaika. Ketika dia meninggal, bayangkan dia didoakan oleh 70.000 malaikat. Nah, 3 peristiwa dahsyat ya. Arsy Allah bergerak. Kata para ulama, arsy Allah bergerak itu menunjukkan Allah membenarkan keimanannya. Yang kedua, ketika dia meninggal itu pintu langit terbuka, semua penduduk langit itu meridhoi dia. Yang ketiga, ketika dia meninggal, dia didoakan oleh 70.000 malaikat. Apa yang terjadi ketika dia meninggal? Nabi cerita sama kita. Kata Nabi, laqad dummatu dummatan thumma furrija anhu. Ketika dia meninggal, kuburannya menyempit sampai dia susah di alam kuburnya. Bahkan ada riwayat yang mengatakan sampai mematahkan tulang belulangnya karena saking sempitnya. Gitu ya. Kemudian ketika dia menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nangkir, baru kemudian summa furrija anhu, baru kemudian Allah lapangkan alam kuburnya, Allah berikan kenikmatan kubur kepadanya. Hadis ini dikomentari oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kata Imam Ahmad, kata beliau, famay yanju minha laqad najaha Sa'ad bin Mu'adz. Kalau kemudian Allah ingin nyelamatin seseorang dari sempitnya kuburan, pasti Allah sudah selamatkan yang pertama itu Sa'ad bin Mu'adz. Tapi itu terjadi pada dirinya. Artinya kita bisa bayangkan seorang sahabat yang dijamin masuk surga, sampai Allah membenarkan keimanannya saja, itu merasakan fitnah dan ujian kubur yang luar biasa. Bagaimana dengan nasib kita? Ya, kita belum pernah dapat kabar dari langit apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Kita belum pernah dapat informasi dari langit apakah dosa kita sudah diampuni oleh Allah atau tidak. Maka mari kita persiapkan diri kita untuk rumah masa depan kita. Ya. Orang kalau hari ini dia ngontrak di Bojongkulur umpamanya, terus dia berencana untuk nempatin, pokoknya dia bikin rumah di Jati Asih, contohnya gitu. Dia mau nempatin rumah di Jati Asih itu 2 tahun lagi. Maka pasti ketika dia saat ini dia ngontrak, karena di dunia ini kita kan ngontrak, kita nempatin sementara. Pasti orang kalau dia mau nempatin rumah aslinya 2 tahun lagi, dia akan memperbaiki rumah yang aslinya itu. Dia akan merenovasi, dia akan bikin yang terbaik. Maka mari, mumpung kita masih ngontrak di dunia ini, maka mari mulai kita memperbagus rumah kita, yaitu alam kubur kita. Alam kubur itu kita perbagus, Pak, bukan dengan cara kita menghiasinya. Ya, ada satu hal yang menarik yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Al-Yamani. Ya. Syekh Abdul Karim Al-Yamani itu dia cerita, kata beliau, ya,
Beliau ceritanya begini, ya, beliau dosen di Darul Hadis di Yaman ya. Saya pernah ketemu dengan beliau. Beliau cerita begini, kata beliau, wallahi kata beliau, orang dikuburkan dimanapun itu sama saja. Orang dikuburkan dimanapun itu sama saja. Kalau di mana tuh yang kuburan sampai puluhan San Diego Hills ya. Ya itu kan luar biasa ya, orang DP kuburan kayak DP rumah gitu kan. Gitu kan. Kata para ulama, mau dikuburkan di tempat yang mahal, mau dikuburkan di TPU yang biasa, mau dikuburkan di samping selokan, semuanya sama. Ya, semuanya sama. Yang membedakan kemuliaan kuburan itu bukan di tempat di mana kita dikuburkan, tapi apa amalan soleh yang kita bawa untuk masuk ke liang lahat kuburan kita. Mau dikuburkan dimanapun sama. Kalau kita bicara tentang bagaimana kemudian Abu Bakar dikuburkan di samping Rasul, bukankah itu sebuah kemuliaan? Bagaimana kemudian Umar bin Khattab dikuburkan di samping Abu Bakar dan Rasul, bukankah itu kemuliaan? Benar, itu kemuliaan. Tapi prinsip utama mereka mulia itu bukan karena di tempat di mana dikuburkan, tapi mereka membawa amalan yang soleh untuk masuk ke liang lahat kuburannya. Makanya di kitab Huru-Hara akhir zaman itu diceritakan bahwa di antara bentuk tanda akhir zaman ketika orang sibuk menghiasi kuburannya, tapi nggak sibuk untuk mempersiapkan amalnya untuk masuk ke liang lahat kuburannya. Nah ya, kuburan itu di atasnya mau kita bangun istana yang megah sekalipun nggak ngaruh sama yang di bawahnya, nggak ngaruh sama yang di bawahnya. Ya, tapi kemudian mari kita siapkan diri kita untuk berpegang dengan amal soleh kita. Kita mungkin pernah ke Madinah, lihat di Baqi', kuburan di kota Madinah itu. Ya, Nabi pernah cerita tentang Baqi'. Kata Nabi di Baqi' itu yang dikuburkan Ahlul Badar dan Ahlul Uhud. Ya, sahabat yang meninggal pada perang Badar dan perang Uhud. Dan Nabi bilang bahwa hampir semua mereka itu masuk surga. Gitu ya, Ahlul Badar dan Ahlul Uhud itu. Dan lihat di Baqi' itu kuburannya rata semuanya. Udah nggak tahu kita ini kuburan siapa gitu. Artinya orang-orang dahulu persiapan mereka bukan sibuk memikirkan di mana dikuburkan, tapi sibuklah berpikir apa amalan yang akan kita bawa untuk masuk ke liang lahat kuburan kita. Gitu ya, boleh kalau kita berwasiat, nah nanti kalau ayah meninggal kuburan di samping kuburan ibu ya boleh, nggak apa-apa. Tapi yang paling kita prioritaskan adalah apa amalan soleh kita untuk kita masuk ke liang lahat kuburan kita. Ya, Nabi kita cerita, kata Nabi kita pernah ada sebuah kejadian di zaman Nabi. Ya, ini terakhir ya. Kata Nabi SAW, di zaman Nabi itu ada seseorang yang sering bersih-bersih masjid. Ya, ini hadis sahih Bukhari ya, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan terdapat dalam kitab Silsilah Al-Hadits Shahihah. Ada orang yang kerjanya sering bersihin masjid. Pengurus masjid ini ceritanya, pengurus masjid. Kemudian suatu hari kata Nabi, fafaqadaha Rasulullah SAW. Suatu hari Nabi itu kehilangan dia. Biasanya Nabi ke masjid, lihat dia selalu di masjid. Ya, selalu ngurusin masjid gitu ya. Tiba-tiba dia suatu hari dia nggak ada gitu. Kemudian Nabi nanya, kemana dia, kata Nabi. Faqalu, sahabat menjawab, faqad mata. Dia sudah meninggal. Kemudian ketika dia meninggal, perhatikan hadis ini. Ketika dia meninggal, Nabi marah kepada semua sahabat di masjid itu. Ya, kata Nabi, afala kuntum azantumuni faka'annahum sagharu biha. Kata Nabi, kenapa ketika dia meninggal kalian nggak ngasih tahu kepadaku? Bayangkan seorang marbot meninggal, Nabi nggak dikasih tahu. Nabi begitu marah kepada para sahabat yang lainnya. Kenapa kalian nggak ngasih tahu kepadaku? Ya, faka'annahum sagharu biha. Seolah-olah sahabat menganggap meninggalnya marbot itu hal yang biasa. Ini hal kecil, Nabi nggak usah dikasih tahu, kata mereka. Nabi kan sibuk ngurusin negara. Bayangkan marbot meninggal, masa presiden mau dikasih tahu gitu. Sahabat mikirnya begitu. Nah ini mungkin terjadi di zaman kita. Kita kan yang viral itu kalau meninggalnya pejabat, penguasa, pemimpin, baru kita viral. Kalau marbot meninggal biasa-biasa aja gitu. Lihat akhlak Nabi. Ya, lihat akhlak Nabi. Nabi marah. Faka'annahum sagharu biha. Kenapa kalian sepelekan masalah ini? Kenapa aku nggak dikasih tahu, kata Nabi. Luar biasa ya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita nih. Ya, kalau seorang kalau di zaman sekarang, kalau yang meninggalnya pejabat, penguasa baru viral, Nabi seorang marbot meninggal, Nabi marah kepada sahabatnya. Gitu ya. Ini bukan masalah sepele, ini masalah besar. Jadi kalau dalam kehidupan gini, Pak. Kalau ada orang yang kemudian ngurusin dunia saja begitu kita muliakan, soalnya orang yang ngurusin rumah Allah itu lebih mulia daripada orang yang ngurusin dunia. Gitu ya. Makanya kita kalau bicara tentang adab-adab di masjid itu lengkap. Ya.
kita kalau umpamanya gini ya, kadang kita kan suka tanpa kita sadari nih, kadang kan kita suka mencela masjid. Padahal kita tahu masjid itu rumah Allah gitu ya. Kita datang ke masjid, lihat masjid kotor, waduh kotor banget nih masjid. Mungkin tujuan kita mungkin mau ngasih masukan ke pengurusnya mungkin, gitu ya. Tapi kita nggak sadar omongan kita itu mencela rumah Allah. Aneh mau tanya nih, kalau kita umpamanya jalan ke rumah teman kita di daerah mana, pokoknya di daerah Bekasi umpamanya, teman kita rumahnya kotor, ya anaknya kecil-kecil, rumahnya berantakan, terus kita bilang sama teman kita, antum rumahnya kotor nih gitu, tersinggung nggak dia? Bagaimana kemudian orang hari ini dengan mudah mengatakan rumah Allah kotor, gitu ya? Makanya kata para ulama, kalau menemukan kekurangan di masjid, bagaimana adabnya? Tahan lisanmu, gitu ya, karena engkau nggak sadar kalau engkau mencela rumah Allah. Makanya kata para ulama, kalau kemudian kita menemukan kekurangan-kekurangan di masjid, maka itu Allah membuka peluang agar kita yang membersihkannya. Nggak usah terlalu banyak ngomong gitu. Kadang kita terlalu banyak protes gitu ya. Kadang keran rusak gitu ya, udah kemana-mana ngomongnya. Ya, apalagi ngadu ke RPM gitu ya, gitu kan. Keran rusak, saya menarik ya ketika baca pendapat dari Abdul Karim Al-Yaman itu menarik. Kata beliau, kalau keran rusak, udah beliin aja. Berapa sih harga keran gitu? Beliin keran yang terbaik. Antum bisa terbayangkan gitu ya. Setiap orang yang berwudu pakai keran kita, berapa pahala yang kita dapatin itu. Maka kalau ada kekurangan di masjid yang kita temukan, maka itu Allah membuka peluang, kamu yang memperbaiki. Ini pahala yang besar ini. Ya, karena orang membangun sebesar sarang burung saja, Nabi bicara tentang sangkar burung gitu ya, itu Allah bangunkan untuknya istana di surga. Lihat akhlak Nabi, yang meninggal marbot, begitu marahnya Nabi ketika Nabi nggak dikasih tahu. Gitu ya. Nah, ini akhlak mulia yang memang tidak akan pernah tertandingi akhlaknya oleh manusia di muka bumi ini. Begitu mulianya akhlak Nabi kita. Jadi makanya kita marah kalau ada orang hari ini yang menistakan Nabi kita, kemuliaan Nabi kita ya, dan bahkan Allah memuliakan beliau. Nah, ketika kemudian Nabi nggak dikasih tahu, maka Nabi mengatakan duluni ala qabriha. Kata Nabi, tolong tunjukkan aku di mana kuburannya. Kemudian diantarin sama sahabat Nabi ke kuburannya. Iya, kemudian apa? Nabi sholat di kuburannya, fasalla alaiha. Ketika nyampe di kuburannya, Nabi sholat di kuburannya. Ini kaidah fikih. Jadi kaidah fikih itu, kalau ada yang baru meninggal dan kita belum menyolatkannya, maka kita boleh sholat jenazah. Yang dikasih bawahi jadi sholat jenazah ya. Sholat jenazah di mana? Di kuburannya. Jadi bukan sholat nyembah kuburan. Sholatnya menghadap kiblat, sholat jenazah di kuburannya. Dan para ulama berkatakan kalau memang meninggalnya bukan dalam waktu yang begitu lama. Bahkan ada ulama yang membatasi tidak melewati 1 malam, gitu ya. Yang kedua kata para ulama, yaitu orang yang meninggal itu orang yang kita anggap penting dalam kehidupan kita, punya pengaruh yang besar. Dan Nabi beranggapan marbot masjid itu punya pengaruh yang besar dalam kehidupan umat Islam, gitu ya, dalam ibadah. Kemudian ketika Nabi habis menyolatkannya, nah ini yang berkaitan dengan tema kita. Maka Nabi katakan, kata Nabi, fa inna sholatakum la yunawwiruha fi kuburiha. Kata Nabi, sesungguhnya ibadah sholat itu akan meneranginya di alam kuburnya. Jadi sholat jenazah kita atau sholat kita di dunia hari ini, sholat kita di dunia hari ini itulah lentera kita, itulah lampu kita di alam kubur kita. Nah, kebayang nggak ya kalau mati lampu selama-lamanya gitu? Kita kadang kalau mati lampu 1 jam aja, itu udah dikata-katain tuh PLN gitu ya. Gitu. Kurang ajar nih PLN gitu kan. Kebayang nggak kalau kemudian mati lampu selama-lamanya? Gitu ya, Masya Allah ya. Maka terangi alam kuburmu dengan sholatmu. Ya, terangi alam kuburmu dengan ibadahmu, dengan sholatmu. Maka insya Allah sholat itu menjadi penolong kita di alam kubur kita. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat Nabi, maaf yang terakhir nih, ini ada faedahnya ya. Ini tadi kan kita cerita ngeri alam kubur ya. Maka kata Nabi kita bahwa Aisyah cerita bagaimana supaya kita bisa selamat dari siksa kubur. Ya, bagaimana supaya kita selamat dari siksa kubur? Karena kata Utsman bin Affan, kubur itu adalah manzilun min manazilil akhirah. Kuburan itu tempat penentu. Kalau di kuburan orang selamat, dia akan selamat untuk menghadapi tahapan kehidupan panjang berikutnya. Tapi kalau kuburan sengsara, dia akan sengsara untuk menghadapi tahapan kehidupan panjang berikutnya. Makanya Utsman itu kalau dia melewati kuburan, dia akan nangis. Tapi kalau diceritakan kepada dia surga dan neraka, dia nggak pernah nangis. Kenapa? Karena kuburan itu penentu. Dan Nabi kita cerita, kata Nabi kita, agar kita selamat dari siksa kubur, kata Nabi kita, ini harus kita amalkan. Bagi yang sudah mengamalkan, alhamdulillah. Bagi yang belum, kita saling mengingatkan ya. Aisyah cerita, kata Aisyah,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu. Nabi itu dia tidak tidur hatta yaqra tabarakallazi biyadihil mulk. Sampai Nabi membaca surat Al-Mulk. Ya. Nabi ditanya, "Ya Rasul, kenapa engkau membaca surat Al-Mulk?" Maka kata Nabi, "Wahiyal mani'ah." Surat Al-Mulk itu dia adalah penghalang. "Wahiyal manjiyatun min adzabil qabri." Dia penghalang dan dia adalah penyelamat dari siksa kuburan. Nah, jadi di antara adab tidur adalah apa? Maka baca Al-Mulk. Ya, adab tidur itu ini bagi yang belum mengamalkan, bagi yang udah alhamdulillah. Ya, di antaranya kita berwudu sebelum tidur. Ya, kemudian kita baca apa? Baca ayat kursi, kemudian kita baca Al-Mu'awwizat. Mu'awwizat itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita membaca doa tidur. Ya, doa tidur yang disahihkan oleh para ulama itu bunyinya apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Amutu dulu. Karena yang ahya wa amut diteliti oleh ulama ahli hadis, itu hadisnya maklub. Kebalik kalau bahasa kita. Jadi Bismika Allahumma ahya wa amut itu diteliti. Kalau kita baca dalam silsilah al-hadis itu, ternyata hadisnya maklub. Ya kan, kalau artinya Bismika Allahumma ahya wa amut itu apa? Dengan namamu kami hidup dan dengan namamu kami mati, kan gitu ya. Sebenarnya amutnya dulu, Bismika Allahumma amutu wa ahya, kan kita tidur dulu, amut itu kan sebenarnya mati. Baru besok pagi kita dihidupkan gitu. Makanya kalau kita baca literatur hadis itu maklub gitu ya. Nah gitu. Kemudian kita baca Al-Mulk. Ya, Al-Mulk kalau udah terbiasa, insya Allah 10 menit itu kelar gitu. Ya, baca ya. Karena kenapa pentingnya ini kita baca? Kalau Nabi saja yang pasti udah selamat dari azab kubur, maka Nabi rutin membacanya, nggak pernah meninggalkan seumur hidupnya. Maka tentu kita yang nggak ada jaminan dari siapapun, maka mari kemudian kita membudayakan membacanya. Ya, membudayakan membacanya. Baca ini karena ini penentu. Di kuburan selamat tahapan kehidupan berikutnya. Di kuburan sengsara, maka itu akan sengsara untuk menghadapi tahapan kehidupan panjang berikutnya. Ya, maka ini sebuah kaidah agar kemudian kita bersama-sama di dunia ini saling memberikan manfaat, dan mudah-mudahan nanti Allah menyelamatkan kita dan memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ya di antara poin lain, benar ini terakhir dulu ya. Kalau nggak kesampaian kayaknya nggak puas gitu ya. Iya, masih ada 1 jam lagi. Ini mungkin ini kangen jarang ketemu kayaknya nih. Iya, jarang nggak ya. Terakhir kemana waktu pas di puncak kita ngobrol ya. Nah, terakhir kalau kita baca hadis Nabi itu dalam hadis Sahih Bukhari, dan hadis ini juga terdapat dalam kitab Silsilah Al-Haditsus Shahihah, ya, hadis nomor 3400, nanti bisa cek di rumah ya. Itu Nabi cerita, kata Nabi SAW, agar kita selamat dari siksa kubur dan Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka biasakan kalau kita mau tidur itu baca apa? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Terakhir tutup summa baca rabbighfirli. Itu terakhir. Maka kata Nabi, barang siapa yang membaca itu ketika dia mau tidur, bahkan ketika kemudian dia terbangun dan dia kembali membaca itu, maka kata Nabi, laqad khattat khotoyahu wa in kana fi zabadil bahri. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang berada di lautan. Allahu akbar. Allah sayang amal kita. Ini hadis sahih ya, di silsilah hadis sahih hadis nomor 3400 ya. Jadi yang dibaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau yang pakai yuhyi wa yumit itu riwayat yang lainnya. Oh gitu. Kalau yuhyi wa yumit itu zikir di waktu pagi nanti masuknya. Yang 100 kali itu. Kata Nabi, kalau siapa yang membaca itu nanti dihindari dari segala bentuk sihir. Nah, itu pakai yuhyi wa yumit. Tapi kalau yang riwayat menjelang tidur, nah itu langsung lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah rabbighfirli. Atau dalam riwayat lain itu faghfirli, itu juga dibenarkan hadisnya. Gitu ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala,
dalam lisan nabinya, maka barang siapa yang membaca itu menjelang tidurnya atau dia terhentak bangun ya di tengah malam kemudian dia baca itu, maka Allah ampuni dosanya walaupun sebanyak buih yang berada di lautan. Allahu Akbar. Allah sayang sama kita. Allah pengen menuntun kita menuju surga. Maka jangan kita maksain diri untuk masuk neraka gitu ya. Karena Allah udah maksain nih. Jangan terlalu serius masuk neraka. Gitu ya, karena Allah udah bimbing nih jalannya nih gitu ya. Memang kita susah untuk terhindar, kan susah untuk menghindar dari dosa ya. Kalau orang dulu mereka dosa itu dicari gitu. Keluar rumah baru dapat dosa. Zaman sekarang dosa itu dalam rumah kita gitu. Ya susah kita terhindar dari dosa, dalam genggaman kita dosa itu. Gitu ya. Maka karena saking sayangnya Allah dikasih menjelang tidur baca ini agar kemudian dosa yang tadi mungkin nggak sebanyak buih di lautan, maka Allah akan ampuni. Karena kata Al-Imam Ibnu Qudamah, kata beliau, ketinggian dosa itu tidak akan pernah mengalahkan ketinggian ampunan. Ya, jadi ketinggian dosa tidak akan pernah mengalahkan ketinggian ampunan. Makanya itu adalah apa? Sebagai bentuk apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu teman-teman semuanya. Demi Allah ya tidak bermaksud untuk menggurui ya. Ini cuma sharing, saling belajar, saling mengingatkan ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terserah Ustaz. Baik, teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Ustaz Muhammad Thayyib hafizahullah taala, semoga Allah jaga beliau, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesabaran dan tetap dikuatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada para teman-teman semuanya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya, mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah dan kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad menjelaskan, kata beliau, tidak ada satupun detik kehidupan yang kita lewatkan kecuali kita berada pada kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang sesuatu yang kita sesali pada hari ini menjadi sesuatu yang kita syukuri di masa yang akan datang sepanjang kehidupan itu kita jalankan dengan penuh keimanan. Jadi bagi orang-orang yang beriman, segala sesuatu itu memiliki hikmah-hikmah yang terbaik. Ketika ada satu kebaikan yang menimpanya, dia bersyukur dan syukur itu pun baik baginya. Dan ketika ada sebuah perkara musibah yang menimpanya, dia bersabar dan bersabar itu pun baik baginya. Makanya Nabi kita SAW mengajarkan sebuah doa kepada kita dalam sebuah sunnah beliau dalam kitab Durusul Yaumiyah, dikatakan bahwa Nabi itu ketika dia ditimpa sebuah kebaikan, maka dia membaca alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya itu sempurna semua kebaikan. Dan ketika beliau ditimpa sesuatu yang tidak disenangi, maka beliau tetap baca alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan segala sesuatu. Karena kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata beliau dalam kitab As-Suwar min Hayati Sahabah, kata beliau, saya tidak bisa membedakan mana yang nikmat dan mana yang musibah. Karena saya nggak tahu, kata beliau, dari arah mana pintu surga itu akan memanggil kita. Maka mudah-mudahan segala apapun yang menimpa kita, kita hadapi dengan penuh kesabaran. Dan ternyata sabar yang paling terbaik itu adalah ketika kita bersabar dalam ketaatan. Makanya ketika Allah berfirman dalam surat Al-Asr ayat yang terakhir itu, watawasau bil haq watawasau bis sabr, maka ternyata kesabaran di sana itu ada 3 pengertiannya. Ya, ada sabar ketika ditimpa musibah, ada sabar dalam menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan ada sabar untuk menegakkan ketaatan kepada Allah. Dan ternyata sabar yang paling rendah tingkatannya itu sabar ketika ditimpa musibah. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim, ketika orang ditimpa musibah, maka ketika dia sabar atau dia tidak bersabar,
musibah itu tetap akan berlaku baginya. Tapi ketika dia dituntut untuk sabar dalam ketaatan, sebuah posisi sabar yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia punya pilihan untuk tidak taat. Jadi ya, maka sabar dalam ketaatan itu memiliki sebuah tingkatan yang paling tinggi. Maka bagaimana kemudian semua kita ketika ada perkara-perkara yang buruk menimpa kita, musibah menimpa kita, maka jadikan itu untuk kemudian kita bangkit untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita, qudwah dan uswah hasanah kita, nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap istiqamah berjalan di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Teman-teman semuanya, para asatiz yang sangat saya hormati dan saya muliakan, kajiannya mau kajian apa? Mau tema apa ya kajiannya? Saking banyak tema aja. Maunya bahas apa? Ya, Masya Allah ya. Hari ini kita berkumpul ya dalam rangka untuk acara silaturahim. Kita mendoakan untuk almarhumah ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan dan kekhilafan beliau. Ya, Allah kemudian menerima amal ibadah beliau, dan kemudian Allah menjadikan kuburannya taman di antara taman-taman surga. Ya, dan kita harus ingat bahwa ketika ada kejadian peristiwa, ada yang meninggal di antara kita, salah satu tujuan hadirnya peristiwa kematian di hadapan kita itu untuk menjadi pelajaran bagi orang yang hidup. Ya, salah satu hikmah kematian itu adalah menjadi pelajaran bagi orang yang hidup. Maka ini pelajaran yang terbaik untuk kita semuanya. Karena pelajaran yang terbaik itu adalah pelajaran yang berkaitan dengan kematian. Ya, ketika kemudian kita hidup dalam beberapa waktu yang singkat, Nabi kita mengatakan usia umat Nabi Muhammad SAW itu 60 wa 70 sanatan, antara 60 sampai 70 tahun. Dan kemudian setelah itu kemudian kita menghadapi sebuah konsekuensi kehidupan, dan konsekuensi kehidupan itu bernama kematian. Karena Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan wafat, pasti akan mati, pasti akan meninggal dunia. Jadi konsekuensi hidup itu bernama kematian. Dan persoalannya, kata para ulama, kematian itu bukan akhir kehidupan, tapi kematian itu adalah awal gerbang kehidupan yang sesungguhnya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ketika seseorang kemudian dia meninggal, disitulah dimulai awal kehidupan. Ya, jadi ketika seseorang meninggal, disitulah dimulai awal kehidupan. Karena kehidupan dunia ini hanya sementara, sementara akhirat Allah katakan, kata Allah, inna yawman min 'indi rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita di dunia. Jadi kalau hari ini kemudian ada orang yang usianya 100 tahun umpamanya, ternyata dalam perbandingan akhirat itu hanya ibarat hitungan menit dan detik, begitu singkat. Ya, sementara kehidupan akhirat itu kehidupan yang sangat panjang. Makanya ketika Imam Malik ditanya oleh muridnya tentang bagaimana perbandingan kehidupan dunia dengan akhirat, maka kata Imam Malik, pergilah engkau ke tepi lautan, maka celupkan jarimu, celupkan telunjukmu, maka jari yang engkau celupkan di lautan tadi angkat, maka ingat tetesan air yang mengalir yang sedikit itu, itulah dunia. Sementara hamparan lautan yang luas itulah akhirat. Ya, maka tidak ada perbandingan apapun ya yang kemudian bisa mengalahkan kemuliaan dan keabadian akhirat. Ya. Imam Ahmad itu pernah ditanya tentang perbandingan antara dunia dengan akhirat. Maka beliau mengambil mata uang gitu. Nah, mungkin kalau uangnya di kita beliau ambil mungkin 100 rupiah gitu ya. Sekarang hampir nggak nemu ya uang 100 rupiah gitu ya. Ini kalau 100 rupiah kemudian dibandingkan dengan 10.000 gitu kan, 100 rupiah udah nggak ada nilainya gitu. Kalau 100 banding 10.000, bagaimana kalau 100 banding 1 juta? Ya, banding 1 miliar gitu kan, 100 sudah nggak ada nilainya. Maka itulah perbandingan dunia dengan akhirat. Yang nilainya tidak terbatas itulah akhirat, sementara dunia itu sesuatu yang kemudian tidak bernilai. Maka ketidakbernilaian dunia ini harus kita manfaatkan untuk kemuliaan kehidupan akhirat kita. Ya, bagaimana kemudian kita semakin mulia di hadapan Allah, dan memang tidak ada bekal yang terbaik bagi kita untuk kemudian kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala
kecuali kita berbekal dengan amalan soleh kita. Ya, dan alhamdulillah dengan izin Allah ya, Allah yang maha mengizinkan hari ini kita bisa menikmati kehidupan. Dan masya Allah ya, hari ini ustazah istri guru kita Ustaz Muhammad Thaib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bagi seorang muslim, kalau kita bicara tentang filosofi keluarga muslim ketika kita berpisah dengan orang yang kita cintai di dunia, maka tanamkan sebuah prinsip, karena berumah tangga itu memang bukan untuk sehidup semati, tapi berumah tangga itu untuk sehidup sesurga, gitu ya. Jadi rumah tangga itu bukan sehidup semati ya, tapi sehidup sesurga. Karena memang habis kematianlah kemudian banyak pertanggungjawaban. Dan kehidupan pasangan yang terbaik sesungguhnya ketika mereka menjadi pasangan terbaik di dunia dan lanjut menjadi pasangan di surga. Dan itu Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman. Ya, maka ini karena wanita-wanita dunia yang masuk surga, maka mereka akan menjadi pemimpin para bidadari-bidadari di surga. Ya, ini hadis sahih Muslim. Ya, jadi yakinlah bahwa kalau kemudian kita sama-sama beriman dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, kalau ada yang kemudian dipanggil oleh Allah, itu hanya beda jam pemberangkatan. Ya, tujuannya sama. Gitu ya, ada yang mungkin berangkat dari terminal jam 7 pagi, ada yang jam 10 pagi, mungkin ada yang berangkat siang, ada yang berangkat malam, hanya beda jam pemberangkatan. Tujuannya sama. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, kata beliau, maka kita itu hanya ibarat antrian mayat yang hidup yang sedang menunggu gilirannya. Gitu ya, yang sedang menunggu gilirannya. Ya, makanya beliau kata beliau, innal hayatal auda, kehidupan yang kalian saksi dan yang kalian saksikan dan kalian itu berada di dalamnya, kehidupan itu sesuatu yang berulang gitu. Ya, kita kan kalau ada yang meninggal kita baca lewat WA kita ya, lewat Facebook itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Setelah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan, dan saat ini mobil ambulans sedang menuju rumah duka. Sering kita dengarin informasi seperti itu. Ya, pernahkah kita membayangkan bahwa suatu saat nanti itu nama kita yang akan dibacakan? Nama kita yang akan dibacakan. Kalau ada yang meninggal, kita sering dengarin pengumuman di masjid ya. Nah, saudara kita fulan bin fulan udah dipanggil sama Allah, kan begitu. Dan mobil ambulans sedang menuju rumah duka, kita dengerin dari masjid informasi seperti itu. Pernahkah kita membayangkan kita yang saat ini mendengarkan suatu saat nama kita yang akan diumumkan? Ya, nama kita yang akan diumumkan. Dan waktu itu pasti akan terjadi. Ya, hari ini kita bertakziah menghibur saudara kita. Nanti kalau kita pulang ke rumah, sebelum masuk rumah, tatap dulu rumah dari depan gitu ya. Taruh motornya, tatap rumah kita dari depan. Itu rumah tempat kita berbagi keceriaan dengan saudara kita, dengan istri dan anak-anak kita. Suatu saat nanti rumah itu akan didatangi oleh teman-teman kita. Ya, mereka akan datang dalam rangka bertakziah atas wafatnya kita. Dan waktu itu pasti akan terjadi. Siapa yang mastiin? Allah yang mastiin. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Maka ingat, kehidupan dunia itu sehebat apapun, maka tidak ada yang paling hebat kecuali kita berbekal dengan amalan soleh kita. Ya, makanya kata Imam Syafi'i, kata beliau, ma lakum minad dunya wa ma fiha. Kalaulah kalian itu pemilik dunia dan seisinya, maka kalian masuk ke liang lahat kuburan kalian, itu hanya kain kafan yang kalian bawa. Ya, kayak orang hari ini umpamanya ya, punya segalanya, masuk ke alam kuburnya hanya kain kafan yang dia bawa. Maka pahami bahwa dunia ini tidak akan pernah berlama-lama dan tidak ada apapun yang kita bawa kecuali kita berbekal dengan amalan soleh terbaik kita. Jaga sholat kita, ya, jaga bacaan Quran kita, jaga tilawah kita, jaga zikir kita, karena itulah teman kita, teman setia kita untuk menemani kita di alam kubur kita. Ya, masya Allah ya, orang-orang yang meninggal itu, maka surat Al-Munafikun ayat 10 bercerita kepada kita. Mereka minta sama Allah, mereka bilang sama Allah, kata mereka, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ini permintaan, kalau kita baca tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, itu permintaan orang yang dalam keadaan sakarat dan ruh itu udah nyampe di tenggorokannya. Ya, ruh itu udah nyampe di tenggorokannya. Dan ketika itu pintu taubat Allah tutup. Dan mereka minta sama Allah, kata mereka, laula akhartani,
ya Rob, tolong undurkan ajal ini sejenak saja, ya, 1 menit saja, gitu ya. Dan apa yang dia bilang? Fa'asaddaq, aku akan bersedekah, aku ingin jadi orang baik, ya. Nah maka kata Allah, kalla, nggak bisa lagi, udah terlambat, gitu ya. Maka mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal, ya. Maka sebelum kematian itu datang, sebelum ajal itu mendatangi kita, mumpung kita masih hidup, maka mari kemudian kita berbekal yang sebaik-baiknya dan yang sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan kita itu begitu panjang, kata Imam Syafi'i, kalau kita bisa merenung betapa sedikitnya waktu di dunia ini dan betapa panjangnya perjalanan akhirat, maka pasti kita yang sedikit di dunia ini nggak bakal kita sia-siain nih. Kita di Bojongkulur nih, mau pulang ke Jawa dalam waktu 1 bulan umpamanya. Berarti 1 bulan kita akan berbekal. Bekal untuk 1 bulan nih. Duit selama 1 bulan, pakaian selama 1 bulan, kan begitu. Ya, makanan mungkin selama 1 bulan, mungkin dalam bentuk mentahnya gitu ya, mungkin duit gitu ya. Itu bekal kita selama 1 bulan. Dunia ini sedikit tempat kita berbekal. Sementara PR kita itu adalah untuk berbekal selama-lamanya. Maka tidak ada bekal yang terbaik kecuali ketika Allah mengatakan apa? Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, berbekallah kalian karena sebaik-baiknya perbekalan itu berbekal dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, alam yang pertama yang akan kita temui ketika seseorang meninggal dunia itu bernama alam kubur atau alam barzah. Alam kubur dengan alam barzah itu sama. Sama artinya apa namanya definisinya. Yang membedakan antara kuburan dengan alam kubur itu beda. Kalau kuburan sesuatu yang kita lihat, ya, tanah yang digali dibikin liang lahatnya itu kuburan. Sementara alam kubur itu nggak bisa kita lihat. Kalau mau dibedakan dengan barzah, barzah itu secara kaidah bahasa Arab, barzakhatun dalam kaidah bahasa Arab itu artinya dinding yang kokoh. Ya, jadi kalau orang udah masuk alam kubur nggak bisa balik lagi, itu dinding yang kokoh. Makanya hanya sinetron di Indonesia gitu ya yang mengatakan ada ruh yang bisa balik lagi gitu. Ruh gentayangan atau ruh bisa balas dendam gitu. Itu cuma sinetron yang ada di Indonesia gitu. Barzakhatun dalam kaidah bahasa itu adalah dinding yang kokoh. Dia nggak bisa balik lagi. Informasi yang terakhir yang diterima oleh penghuni kubur itu ketika orang menguburkan kemudian dia balik dan penghuni kubur itu masih mendengarkan telapak sendalnya. Ya, dan beberapa khilaf ulama mengatakan yang bisa didengar oleh penghuni kubur itu adalah salam. Salam orang yang bertakziah. Kan kalau kita bertakziah kita baca salam kan? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nah itu dia dengar itu, dia jawab salamnya itu. Nah ini pendapat para ulama. Selebihnya mereka nggak dengar informasi apapun tentang informasi dunia. Ini pendapat ijma. Ya kalau kita baca kitab Aqidah Al-Wasatiyah ini dikatakan itu adalah pendapat ijma. Jadi makanya namanya barzakhatun. Nah maka yang harus kita ingat bahwa alam kubur itu adalah rumah masa depan kita. Ya, alam kubur itu adalah rumah masa depan kita. Dan dalam riwayat yang sahih dari sahabat Barra bin Azib, ketika orang masuk liang lahat kuburannya, dia akan ditanya oleh Allah, ya, oleh malaikat Munkar dan Nankir. Jadi nama Munkar dan Nankir ini disahihkan dalam kitab Sahih Bukhari. Dia akan bertanya tentang man rabbuka, siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Yang ketiga, man rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Atau man nabiyuka, siapa nabi? Jadi cuma 3 pertanyaan, Pak. Ya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Ini gampang jawabannya. Pertanyaannya juga gampang. Jangankan orang mukmin, orang kafir, Pak, ditanya tentang ini dia juga bisa jawab. Gitu ya. Tapi persoalannya kita menjawab tidak menggunakan sistem hafalan. Ya, menjawabnya bukan pakai sistem hafalan, ya. Bukan lisan kita yang menjawab. Ya, tapi yang menjawabnya adalah amalan soleh kita. Ya, nggak bisa sistem hafalan, nggak bisa nyontek jawabannya gitu ya. Ya, kalau bisa nyontek, jangankan kita yang udah ngaji, anak kecil 2 tahun diajarin ngomong juga bisa jawab. Tapi bukan sistem hafalan menjawabnya. Kita akan bisa mengatakan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala kalau memang di dunia ini kita memenangkan tauhidullah, membela agama Allah. Ya. Kita akan bisa mengatakan agama kita agama Islam kalau memang kita menjalankan syariah Allah, kita menegakkan salat, membaca Al-Qur'an dan syariah Allah yang lainnya.
Kita akan bisa mengatakan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau memang kita mencintai sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, ya, maka kita akan bisa menjawab Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwani fiddin, maka ini fenomena kondisi alam kubur, ya, kondisi alam kubur. Dan kalau kita bicara tentang kondisi malam pertama di alam kubur, itu dahsyat. Ya, hadis Sahih Bukhari itu kalau kita cerita ngeri hadisnya gitu ya. Ketika Nabi kita mengatakan yusakku sidqahu, ketika ada orang yang dipecahkan kepalanya dengan besi pemukul dari api neraka, dia teriak sekuat-kuatnya. Dan ketika dia teriak, semua makhluk Allah yang berada di muka bumi ini mendengarkan teriakannya, kecuali bangsa jin dan bangsa manusia. Ya, kita kalau dengerin teriakan ahli kubur, nggak pulang-pulang kita dari masjid ya. Pak, ya Pak, serapan Pak, enggak di masjid aja deh gitu kan. Udah ngeri ya gitu ya, Masya Allah ya. Nah, makanya Allah itu sayang sama kita. Akan ada pertanyaan di Masjid Nabawi itu ya kepada apa? Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili itu, kenapa kok teriakan ahli kubur itu nggak kita dengerin aja gitu? Kenapa kok kematian itu nggak dikasih tahu aja sama Allah kepada kita gitu? Maka kata para ulama, kalau kematian itu dikasih tahu sama kita kapan kita meninggal, kemudian kita dengerin teriakan ahli kubur, maka kita nggak akan bisa nikmati hidup ini. Itu yang akan bisa. Pak, apa bulan depan meninggal Pak gitu kan? Kita aduh semuanya dijual-jualin gitu kan? Kita nggak akan nikmati hidup ini. Tapi Allah ingin kita nikmatilah hidup ini. Ya, tapi jangan melupakan ketaatan kepada Allah. Ya, nikmatilah hidup ini gitu kan. Kebayang kalau ada orang tiap hari dikasih tahu Pak besok meninggal gitu, dia nggak nikmati hidup ini gitu. Ya, maka sebenarnya menikmati hidup ini juga bagian dari ibadah. Kita satu rahim, kita bercanda dengan teman-teman kita, itu juga bagian dari ibadah. Kalau kita dikasih tahu tentang kematian kita, nggak mungkin kita berani mengunjungi teman-teman kita gitu. Udah sibuk aja kita dengan Quran kita mungkin, gitu ya. Sementara menikmati hidup juga bagian dari ibadah. Saking sayangnya Allah kepada kita, gitu ya. Maka boleh kita nikmati hidup, tapi jangan melupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kondisi di alam kubur ya, luar biasa. Jadi ditanya gitu. Dan ada hal yang menarik. Kata para ulama ketika mereka bicara tentang fitnah kubur, apa itu artinya fitnah? Ujian. Ya, ujian dalam kubur, itu ujian juga dialami oleh orang-orang yang beriman. Dan di antara ujian yang akan dialami oleh orang-orang yang beriman di alam kuburnya, mereka akan mengalami kuburan yang sangat sempit. Itu dialami oleh orang-orang yang beriman. Ya, ada sebuah hadis yang menarik. Di zaman Nabi itu ada seorang sahabat ahli surga. Kenapa dia dikatakan ahli surga? Allah yang mastinya. Ya, namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ya, hadisnya terdapat dalam hadis Sahih Bukhari, dan hadis ini dibawakan melalui jalan seorang kibarus sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi kata Abu Hurairah, ini Sa'ad bin Mu'adz terkenal dengan sahabat yang ahli ibadah. Dia selalu hadir di setiap peperangan yang dipimpin oleh Rasul. Ya, semua hartanya dia dakwakan untuk dakwah Islam. Pokoknya ahli ibadah. Ketika dia meninggal, ada 3 peristiwa besar yang terjadi. Ya, ini luar biasa. Ini hadis Sahih Bukhari, ada 190 sahabat yang meriwayatkan hadis ini karena saking mutawatirnya hadis ini. Ketika dia meninggal, apa kata Nabi? Ketika dia meninggal, taharrak lahul arsh. Ketika dia meninggal, itu arsy Allah, ya, singgasana Allah itu bergerak. Ya, ini Nabi yang cerita. Kemudian ketika dia meninggal, kata Nabi, itu futihat lahu abwabus sama. Terbuka pintu-pintu langit. Gitu ya. Dan kejadian yang ketiga, ketika dia meninggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, wa syahidahu sab'una alfan minal malaika. Ketika dia meninggal, bayangkan dia didoakan oleh 70.000 malaikat. Nah, 3 peristiwa dahsyat ya. Arsy Allah bergerak. Kata para ulama, arsy Allah bergerak itu menunjukkan Allah membenarkan keimanannya. Yang kedua, ketika dia meninggal itu pintu langit terbuka, semua penduduk langit itu meridhoi dia. Yang ketiga, ketika dia meninggal, dia didoakan oleh 70.000 malaikat. Apa yang terjadi ketika dia meninggal? Nabi cerita sama kita. Kata Nabi, laqad dummatu dummatan thumma furrija anhu. Ketika dia meninggal, kuburannya menyempit sampai dia susah di alam kuburnya. Bahkan ada riwayat yang mengatakan sampai mematahkan tulang belulangnya karena saking sempitnya. Gitu ya. Kemudian ketika dia menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, baru kemudian summa furrija anhu, baru kemudian Allah lapangkan alam kuburnya, Allah berikan kenikmatan kubur kepadanya. Hadis ini dikomentari oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kata Imam Ahmad, kata beliau,
famayyanju minha famayyanju minha laqad najaha Sa'ad bin Mu'adz. Kalaulah kemudian Allah ingin nyelamatin seseorang dari sempitnya kuburan, pasti Allah udah selamatkan yang pertama itu Sa'ad bin Mu'adz. Tapi itu terjadi pada dirinya. Artinya kita bisa bayangkan seorang sahabat yang dijamin masuk surga, sampai Allah membenarkan keimanannya saja, itu merasakan fitnah dan ujian kubur yang luar biasa. Bagaimana dengan nasib kita? Ya, kita belum pernah dapat kabar dari langit apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Kita belum pernah dapat informasi dari langit apakah dosa kita sudah diampuni oleh Allah atau tidak. Maka mari kita persiapkan diri kita untuk rumah masa depan kita. Ya. Orang kalau hari ini dia ngontrak di Bojongkulur umpamanya, terus dia berencana untuk nempatin, pokoknya dia bikin rumah di Jati Asih. Contohnya gitu. Dia mau nempatin rumah di Jati Asih itu 2 tahun lagi. Maka pasti ketika dia saat ini dia ngontrak, karena di dunia ini kita kan ngontrak, kita nempatin sementara. Pasti orang kalau dia mau nempatin rumah aslinya 2 tahun lagi, dia akan memperbaiki rumah yang aslinya itu. Dia akan merenovasi, dia akan bikin yang terbaik. Maka mari mumpung kita masih ngontrak di dunia ini, maka mari mulai kita memperbagus rumah kita, yaitu alam kubur kita. Alam kubur itu kita perbagus, Pak, bukan dengan cara kita menghiasinya. Ya, ada satu hal yang menarik yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Al-Yamani. Ya. Syekh Abdul Karim Al-Yamani itu dia cerita, kata beliau, ya, beliau ceritanya begini. Ya, beliau dosen di Darul Hadis di Yaman ya. Saya pernah ketemu dengan beliau. Beliau cerita begini, kata beliau, wallahi kata beliau, orang dikuburkan dimanapun itu sama saja. Orang dikuburkan dimanapun itu sama saja. Kalau di mana tuh yang kuburan sampai puluhan San Diego Hills ya. Ya, itu kan luar biasa ya, orang DP kuburan kayak DP rumah gitu kan. Gitu kan. Kata para ulama, mau dikuburkan di tempat yang mahal, mau dikuburkan di TPU yang biasa, mau dikuburkan di samping selokan, semuanya sama. Ya, semuanya sama. Yang membedakan kemuliaan kuburan itu bukan di tempat di mana kita dikuburkan, tapi apa amalan soleh yang kita bawa untuk masuk ke liang lahat kuburan kita. Mau dikuburkan dimanapun sama. Kalau kita bicara tentang bagaimana kemudian Abu Bakar dikuburkan di samping Rasul, bukankah itu sebuah kemuliaan? Bagaimana kemudian Umar bin Khattab dikuburkan di samping Abu Bakar dan Rasul, bukankah itu kemuliaan? Benar, itu kemuliaan. Tapi prinsip utama mereka mulia itu bukan karena di tempat di mana dikuburkan, tapi mereka membawa amalan yang soleh untuk masuk ke liang lahat kuburannya. Makanya di kitab Huru-Hara akhir zaman itu diceritakan bahwa di antara bentuk tanda akhir zaman ketika orang sibuk menghiasi kuburannya, tapi nggak sibuk untuk mempersiapkan amalnya untuk masuk ke liang lahat kuburannya. Nah ya, kuburan itu di atasnya mau kita bangun istana yang megah sekalipun nggak ngaruh sama yang di bawahnya, nggak ngaruh sama yang di bawahnya. Ya, tapi kemudian mari kita siapkan diri kita untuk berbekal dengan amal soleh kita. Kita mungkin pernah ke Madinah, lihat di Baqi', kuburan di kota Madinah itu. Ya, Nabi pernah cerita tentang Baqi'. Kata Nabi di Baqi' itu yang dikuburkan Ahlul Badar dan Ahlul Uhud. Ya, sahabat yang meninggal pada perang Badar dan perang Uhud. Dan Nabi bilang bahwa hampir semua mereka itu masuk surga. Gitu ya, Ahlul Badar dan Ahlul Uhud itu. Dan lihat di Baqi' itu kuburannya rata semuanya. Udah nggak tahu kita ini kuburan siapa gitu. Artinya orang-orang dahulu persiapan mereka bukan sibuk memikirkan di mana dikuburkan, tapi sibuklah berpikir apa amalan yang akan kita bawa untuk masuk ke liang lahat kuburan kita. Gitu ya, boleh kalau kita berwasiat, nah nanti kalau ayah meninggal kuburan di samping kuburan ibu ya boleh, nggak apa-apa. Tapi yang paling kita prioritaskan adalah apa amalan soleh kita untuk kita masuk ke liang lahat kuburan kita. Ya, Nabi kita cerita, kata Nabi kita pernah ada sebuah kejadian di zaman Nabi. Ya, ini terakhir ya. Kata Nabi SAW, di zaman Nabi itu ada seseorang yang sering bersih-bersih masjid. Ya, ini hadis sahih Bukhari ya, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan terdapat dalam kitab Silsilah al-Hadits Shahihah. Ada orang yang kerjanya sering bersihin masjid. Pengurus masjid ini ceritanya, pengurus masjid. Kemudian suatu hari kata Nabi, fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi itu kehilangan dia. Biasanya Nabi ke masjid, lihat dia selalu di masjid. Ya, selalu ngurusin masjid gitu ya. Tiba-tiba dia suatu hari dia nggak ada gitu. Kemudian Nabi nanya, "Kemana dia?" kata Nabi. Faqalu, sahabat menjawab, "Qad mata."
dia sudah meninggal. Kemudian ketika dia meninggal, perhatikan hadis ini. Ketika dia meninggal, Nabi marah kepada semua sahabat di masjid itu. Ya, kata Nabi, afala kuntum azantumuni faka'annahum sagharu biha. Kata Nabi, kenapa ketika dia meninggal kalian nggak ngasih tahu kepadaku? Bayangkan seorang marbot meninggal, Nabi nggak dikasih tahu, Nabi begitu marah kepada para sahabat yang lainnya. Kenapa kalian nggak ngasih tahu kepadaku? Ya, faka'annahum sagharu biha. Seolah-olah sahabat menganggap meninggalnya marbot itu hal yang biasa. Ini hal kecil, Nabi nggak usah dikasih tahu, kata mereka. Nabi kan sibuk ngurusin negara. Bayangkan marbot meninggal, masa presiden mau dikasih tahu gitu. Sahabat mikirnya begitu. Nah ini mungkin terjadi di zaman kita. Kita kan yang viral itu kalau meninggalnya pejabat, penguasa, pemimpin, baru kita viral. Kalau marbot meninggal biasa-biasa aja gitu. Lihat akhlak Nabi. Ya, lihat akhlak Nabi. Nabi marah. Faka'annahum sagharu biha. Kenapa kalian sepelekan masalah ini? Kenapa aku nggak dikasih tahu, kata Nabi. Luar biasa ya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita nih. Ya kalau seorang kalau di zaman sekarang, kalau yang meninggalnya pejabat, penguasa baru viral, Nabi, seorang marbot meninggal, Nabi marah kepada sahabatnya. Gitu ya. Ini bukan masalah sepele, ini masalah besar. Jadi kalau dalam kehidupan gini, Pak. Kalau ada orang yang kemudian ngurusin dunia saja, begitu kita muliakan, soalnya orang yang ngurusin rumah Allah itu lebih mulia daripada orang yang ngurusin dunia. Gitu ya. Makanya kita kalau bicara tentang adab-adab di masjid itu lengkap. Ya. Kita kalau umpamanya gini ya. Kadang kita kan suka tanpa kita sadari nih. Kadang kan kita suka mencela masjid. Padahal kita tahu masjid itu rumah Allah gitu. Gitu ya. Kita datang ke masjid, lihat masjid kotor, waduh kotor banget nih masjid. Mungkin tujuan kita mau ngasih masukan ke pengurusnya mungkin. Gitu ya. Tapi kita nggak sadar omongan kita itu mencela rumah Allah. Aneh mau tanya nih, kalau kita umpamanya jalan ke rumah teman kita di daerah mana, pokoknya di daerah Bekasi umpamanya, teman kita rumahnya kotor, ya anaknya kecil-kecil, rumahnya berantakan, terus kita bilang sama teman kita, antum rumahnya kotor nih gitu, tersinggung nggak dia? Bagaimana kemudian orang hari ini dengan mudah mengatakan rumah Allah kotor? Gitu ya. Makanya kata para ulama, kalau menemukan kekurangan di masjid, bagaimana adabnya? Tahan lisanmu. Gitu ya, karena engkau nggak sadar kalau engkau mencela rumah Allah. Maka kata para ulama, kalau kemudian kita menemukan kekurangan-kekurangan di masjid, maka itu Allah membuka peluang agar kita yang membersihkannya. Nggak usah terlalu banyak ngomong gitu. Kadang kita terlalu banyak protes gitu ya. Kadang keran rusak gitu ya, udah kemana-mana ngomongnya. Ya, apalagi ngadu ke RPM gitu ya, gitu kan. Keran rusak, saya menarik ya ketika baca pendapat dari Abdul Karim Al-Yaman itu menarik. Kata beliau, kalau keran rusak, udah beliin aja. Berapa sih harga keran gitu? Beliin keran yang terbaik. Antum bisa terbayangkan gitu ya. Setiap orang yang berwudu pakai keran kita, berapa pahala yang kita dapatin itu. Maka kalau ada kekurangan di masjid yang kita temukan, maka itu Allah membuka peluang. Kamu yang memperbaiki. Ini pahala yang besar ini. Ya, karena orang membangun sebesar sarang burung saja. Nabi bicara tentang sangkar burung gitu ya. Itu Allah bangunkan untuknya istana di surga. Lihat akhlak Nabi. Yang meninggal marbot, begitu marahnya Nabi ketika Nabi nggak dikasih tahu, gitu ya. Nah ini akhlak mulia yang memang tidak akan pernah tertandingi akhlaknya oleh manusia di muka bumi ini. Begitu mulianya akhlak Nabi kita. Gitu, makanya kita marah tuh ada orang hari ini yang menistakan Nabi kita, kemuliaan Nabi kita ya, dan bahkan Allah memuliakan beliau. Gitu. Nah ketika kemudian Nabi nggak dikasih tahu, maka Nabi mengatakan duluni ala qabriha. Kata Nabi, tolong tunjukkan aku di mana kuburannya. Kemudian diantarin sama sahabat Nabi ke kuburannya. Iya, kemudian Nabi sholat di kuburannya, fasalla 'alaiha. Ketika nyampe di kuburannya, Nabi sholat di kuburannya. Ini kaidah fikih. Jadi kaidah fikih itu, kalau ada yang baru meninggal dan kita belum menyolatkannya, maka kita boleh sholat jenazah. Yang dikasih bawahi jadi sholat jenazah ya. Sholat jenazah di mana? Di kuburannya. Jadi bukan sholat nyembah kuburan. Sholatnya menghadap kiblat, sholat jenazah di kuburannya. Dan para ulama berkatakan kalau memang meninggalnya bukan dalam waktu yang begitu lama. Bahkan ada ulama yang membatasi tidak melewati 1 malam. Gitu ya. Yang kedua kata para ulama, yaitu orang yang meninggal itu orang yang kita anggap penting dalam kehidupan kita, punya pengaruh yang besar. Dan Nabi beranggapan marbot masjid itu punya pengaruh yang besar dalam kehidupan umat Islam gitu ya, dalam ibadah. Kemudian ketika Nabi habis menyolatkannya, nah ini yang berkaitan dengan tema kita. Maka Nabi katakan, kata Nabi, fa inna salatakum la yunawwiruha fi kuburiha. Kata Nabi, sesungguhnya ibadah sholat itu
akan meneranginya di alam kuburnya. Jadi sholat jenazah kita atau sholat kita di dunia hari ini, sholat kita di dunia hari ini itulah lentera kita, itulah lampu kita di alam kubur kita. Nah, kebayang nggak ya kalau mati lampu selama-lamanya gitu? Kita kadang kalau mati lampu 1 jam aja itu udah dikata-katain tuh PLN gitu ya. Gitu ya. Kurang ajar nih PLN gitu kan. Kebayang nggak kalau kemudian mati lampu selama-lamanya gitu ya, Masya Allah ya. Maka terangi alam kuburmu dengan sholatmu ya, terangi alam kuburmu dengan ibadahmu, dengan sholatmu. Maka insya Allah sholat itu menjadi penolong kita di alam kubur kita ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat Nabi, maaf yang terakhir nih, ini ada faedahnya ya. Ini tadi kan kita cerita ngeri alam kubur ya. Maka kata Nabi kita bahwa Aisyah cerita bagaimana supaya kita bisa selamat dari siksa kubur. Ya, bagaimana supaya kita selamat dari siksa kubur? Karena kata Utsman bin Affan, kubur itu adalah manzilun min manazilil akhirah. Kuburan itu tempat penentu. Kalau di kuburan orang selamat, dia akan selamat untuk menghadapi tahapan kehidupan panjang berikutnya. Tapi kalau kuburan sengsara, dia akan sengsara untuk menghadapi tahapan kehidupan panjang berikutnya. Makanya Utsman itu kalau dia melewati kuburan, dia akan nangis. Tapi kalau diceritakan kepada dia surga dan neraka, dia nggak pernah nangis. Kenapa? Karena kuburan itu penentu. Dan Nabi kita cerita, kata Nabi kita, agar kita selamat dari siksa kubur, kata Nabi kita, ini harus kita amalkan. Bagi yang sudah mengamalkan, alhamdulillah. Bagi yang belum, kita saling mengingatkan ya. Aisyah cerita, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Tirmidzi ya. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu. Nabi itu dia tidak tidur hatta yaqra tabarakallazi biyadihil mulk, sampai Nabi membaca surat Al-Mulk ya. Nabi ditanya, ya Rasul, kenapa engkau membaca surat Al-Mulk? Maka kata Nabi, wahiyal mani'ah. Surat Al-Mulk itu dia adalah penghalang. Wahiyal manjiyatun min adzabil qabri. Dia penghalang dan dia adalah penyelamat dari siksa kuburan. Nah, jadi di antara adab tidur adalah apa? Maka baca Al-Mulk. Ya, adab tidur itu ini bagi yang belum mengamalkan, bagi yang udah alhamdulillah. Ya, di antaranya kita berwudu sebelum tidur. Ya, kemudian kita baca Baca ayat kursi, kemudian kita baca Al-Mu'awwizat. Mu'awwizat itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita membaca doa tidur. Ya, doa tidur yang disahihkan oleh para ulama itu bunyinya apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Amutu dulu. Karena yang ahya wa amut diteliti oleh ulama ahli hadis, itu hadisnya maklub. Kebalik kalau bahasa kita. Jadi bismika Allahumma ahya wa amut itu diteliti. Kalau kita baca dalam silsilah al-hadis itu, ternyata hadisnya maklub. Ya kan, kalau artinya bismika Allahumma ahya wa amut itu dengan namamu kami hidup dan dengan namamu kami mati, kan gitu ya. Sebenarnya amutnya dulu, bismika Allahumma amutu wa ahya, kan kita tidur dulu, amut itu kan sebenarnya mati. Baru besok pagi kita dihidupkan gitu. Makanya kalau kita baca literatur hadis itu maklub gitu ya. Nah gitu. Kemudian kita baca Al-Mulk. Ya, Al-Mulk kalau udah terbiasa, insya Allah 10 menit itu kelar gitu. Ya, baca ya. Karena kenapa pentingnya ini kita baca? Kalau Nabi saja yang pasti udah selamat dari azab kubur, maka Nabi rutin membacanya, nggak pernah meninggalkan seumur hidupnya. Maka tentu kita yang nggak ada jaminan dari siapapun, maka mari kemudian kita membudayakan membacanya. Ya, membudayakan membacanya. Baca ini karena ini penentu. Di kuburan selamat tahapan kehidupan berikutnya. Di kuburan sengsara, maka itu akan sengsara untuk menghadapi tahapan kehidupan panjang berikutnya. Ya, maka ini sebuah kaidah agar kemudian kita bersama-sama di dunia ini saling memberikan manfaat, dan mudah-mudahan nanti Allah menyelamatkan kita dan memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ya di antara poin lain, benar ini terakhir dulu ya. Kalau nggak kesampaian kayaknya nggak puas gitu ya. Iya, masih ada 1 jam lagi. Ini kangen jarang ketemu kayaknya nih. Iya, jarang nggak ya. Terakhir kemana waktu pas di puncak kita ngobrol ya. Nah, terakhir kalau kita baca hadis Nabi itu dalam hadis Sahih Bukhari, dan hadis ini juga terdapat dalam kitab Silsilah Al-Haditsus Shahihah ya, hadis nomor 3400, nanti bisa cek di rumah ya. Itu Nabi cerita, kata Nabi SAW, agar kita selamat dari siksa kubur dan Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka biasakan kalau kita mau tidur itu baca apa? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Terakhir tutup summa baca rabbighfirli. Itu terakhir. Maka kata Nabi, barang siapa yang membaca itu ketika dia mau tidur, bahkan ketika kemudian dia terbangun dan dia kembali membaca itu, maka kata Nabi, laqad khattat khotoyahu wa in kana fi zabadil bahri. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang berada di lautan. Allahu akbar. Allah sayang sama kita. Ini hadis sahih ya, di silsilah hadis sahih hadis nomor 3400 ya. Jadi yang dibaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau yang pakai yuhyi wa yumit itu riwayat yang lainnya. Oh gitu. Kalau yuhyi wa yumit itu zikir di waktu pagi nanti masuknya. Yang 100 kali itu. Kata Nabi, barang siapa yang membaca itu nanti dihindari dari segala bentuk sihir. Nah, itu pakai yuhyi wa yumit. Tapi kalau yang riwayat menjelang tidur, nah itu langsung lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah rabbighfirli. Atau dalam riwayat itu faghfirli, itu juga dibenarkan hadisnya. Gitu ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam lisan nabinya, maka barang siapa yang membaca itu menjelang tidurnya atau dia terhentak bangun ya di tengah malam, kemudian dia baca itu, maka Allah ampuni dosanya walaupun sebanyak buih yang berada di lautan. Allahu Akbar. Allah sayang sama kita. Allah pengen menuntun kita menuju surga. Maka jangan kita maksain diri untuk masuk neraka gitu ya. Karena Allah udah maksain nih. Jangan terlalu serius masuk neraka. Gitu ya, karena Allah udah bimbing nih jalannya nih gitu ya. Memang kita susah untuk terhindar, kan susah untuk menghindar dari dosa ya. Kalau orang dulu mereka dosa itu dicari gitu. Keluar rumah baru dapat dosa. Zaman sekarang dosa itu dalam rumah kita gitu. Ya susah kita terhindar dari dosa, dalam genggaman kita dosa itu. Gitu ya. Maka karena saking sayangnya Allah dikasih menjelang tidur baca ini agar kemudian dosa yang tadi mungkin nggak sebanyak buih di lautan, maka Allah akan ampuni. Karena kata Al-Imam Ibnu Qudamah, kata beliau, ketinggian dosa itu tidak akan pernah mengalahkan ketinggian ampunan. Ya, jadi ketinggian dosa tidak akan pernah mengalahkan ketinggian ampunan. Makanya itu adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu teman-teman semuanya. Demi Allah ya tidak bermaksud untuk menggurui ya. Ini cuma sharing, saling belajar, saling mengingatkan ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.